Gak apa-apa, mimpi idealis. Tapi kan jalan ke sananya harus pragmatis, harus realistis. Nah, tapi kalau struktur insentifnya masih kayak begini, nggak realistis untuk mencapai goal itu gitu. Ikan hiu tuh kan insangnya tuh baru bisa napas kalau dia berenang. Oke. Jadi insangnya tuh perlu dia bergerak biar masuk air. Nah di situ tuh baru dia bisa napas tuh. Kalau dia diam dia nggak bisa napas. Nah menurut gue tuh manusia tuh kayak gitu, yang ketika kita stop bergerak, stop belajar, stop improve, kita mati gitu. Orang-orang yang stop belajar itu yang paling nyebelin, yang ngerasa paling pintar. Dan gue tuh kayak, aduh gue nggak mau banget nih jadi kayak gitu. Yeah. Cara paling efektif untuk aku belajar itu di kuliah dan di sekolah SMA gitu ya. Dan aku realize cara paling efektif aku tuh pertama aku baca. Jadi aku lebih nyantol sebenarnya baca. Abis itu aku harus tulis tangan kalau mau nyantol banget. Aku ringkasin ulang lah apa yang aku baca atau pelajarin. Abis itu aku ajarin orang. Untuk kita bisa ada healthy open-mindedness dan healthy skepticism yang jalan bersamaan, kita perlu filter di otak kita dulu nih. Kita perlu mental model, framework berpikir untuk bisa filter informasi-informasi baru gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, ada Abigail Limuria. Thank you udah ngundang gue kesini. Ya, happy sekali. Dan bagi teman-teman yang nggak tahu Abigail ini adalah co-founder dari What Is Up Indonesia, co-founder dari Malaka Books, dan penulis dari buku Makanya Mikir. Abigail, salah satu skills yang paling dibutuhkan di zaman sekarang menurut aku memangkas waktu antara ide sama eksekusinya gitu ya. Nah kalau aku masuk ke dunia kamu, gimana cara kamu menyesuaikan antara waktu ide dengan eksekusi yang gak kelamaan? Nggak kelamaan. Sebenarnya pasti yang pertama itu harus bisa breakdown ide gede jadi action yang kecil ya. Karena kalau misalnya ide gede, misalnya saya pengen tulis buku gitu, itu kan gede sekali ya. Tapi harus dipecahin jadi yang lebih kecil dulu kan. Yang pertama, artinya pertama harus tahu dulu mau nulis tentang apa. Artinya cari topik. Yang kedua bikin outline. Yang ketiga misalnya apalah nulis. Nah nulisnya nih gimana kita akan schedule around kehidupan kita. Nah itu kan di breakdown. Nah itu jadi ketika di breakdown jadi actionable step, jadi nggak seserem itu ya ide gede itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ketika itu udah dipetain, delegasi yang bisa didelegasiin sih. Atau dan prioritasin gitu. Jadi hal-hal yang perlu involving other people itu harus kita eksekusi secepatnya supaya bolanya udah nggak di kita gitu, supaya nanti oke bolanya udah di orang lain, kita bisa ngerjain yang lain lagi nih, yang proses step-step yang lain gitu, sembari yang orang lain itu yang kita delegasin sambil kerjain, itu tuh kan akan sangat mempercepat prosesnya ya. Yang ketiga, turunin perfeksionisme. Nah, oke. Itu udah obvious banget ya, kayak jujur aku tuh orangnya sangat perfeksionis. Itu penyakit yang harus aku sembuhin lah bisa dibilang. Dan maksudnya kadang perfeksionisme itu tuh bisa ada bagusnya ketika bisa dikontrol ya, yang dimana artinya kan punya standar yang tinggi misalnya. Jadi akhirnya output yang gue keluarin jarang lah yang asal-asalan gitu. Tapi kadang perfeksionisme yang gak terkontrol itu bikin kita ya udah nggak pernah ngelangkah karena kita ngerasa aduh ini belum perfect nih, atau kayak belum siap, belum good enough, gue belum planning cukup apa segala, akhirnya kita nggak pernah ngelangkah gitu. Nah jadi kadang emang apalagi mau eksekusi sebuah ide yang gede atau kompleks dan variabelnya banyak, nggak boleh perfeksionis sih. Kita punya standar yang tinggi oke, tapi perfeksionis tuh nggak boleh gitu. Nah jadi harus turunin lah perfeksionisme itu supaya kita bisa ngelangkah. Dan itu juga sebenarnya ada caranya, maksudnya nggak serta-merta udah ngelangkah aja gitu, ya enggak juga gitu kan. Kita tetap harus ada step pemetaan resiko dan sebagainya, tapi dalam standar yang wajar lah gitu. Dan yang keempat, setelah nurunin perfeksionisme kita ngelangkah, modify dan improve along the way. Karena pasti selama kita ngelangkah tuh, nah itu akan ketemu lah, ternyata ada masalah, ada tantangan yang tadinya kita nggak expect dia muncul, atau ternyata rencana awal kita ngaco total karena kita variabelnya bacanya salah gitu ya. Misalnya yang tadinya kita pengen bikin
kedai kopi untuk anak muda, nggak tahu ya pas udah jalan yang datang emak-emak semua gitu. Iya. Artinya ternyata selera saya lebih cocok ke market ini. Ya udah kita pivot lah, modifikasi along the way gitu kan. Ya udah 4 itu sih menurut gue, kalau misalnya ada 4 itu harusnya sempit ya jarak antara ngide sama eksekusi. Ya, aku setuju sekali di ngomongin tentang modify tadi ya, kemampuan untuk siap pivot kapanpun ya. Bukan kapanpun juga sih, ketika datanya menunjukkan emang harus pivot ya. Lebih spesifiknya ketika tadi let's say ibu-ibu yang datang ke warung kopi itu lebih ramai dibandingkan anak muda, lu kapanpun juga harus siap untuk pivot. Banyak orang yang kayak ya udah gue tunggu sebulan 2 bulan lagi kan. Benar. Dan sebenarnya ini juga tergantung goalnya ya. Ada orang yang memang dari awal mungkin misi saya untuk bikin kedai kopi ini untuk men-trigger supaya orang muda mau minum kopi misalnya. Jadi setengah mission base lah, ini nggak pure business gitu. Yang datang semua ibu-ibu, dia harus pivot, tapi pivotnya resepnya supaya marketnya beda dong. Datangnya orang muda. Tapi kalau misalnya goal awalnya dia ya, gue nggak peduli market gue siapa sebenarnya. Yang penting maksimum cuan. Ternyata marketnya nempel di ibu-ibu dan ibu-ibu ternyata ya punya pocket yang lebih gede. Ya udah dia harus, oh berarti yang nempel ibu-ibu. Oke, gue double down ke sini gitu. Nah jadi sebenarnya mempivot atau enggak, atau pivotnya ke arah mana juga tergantung tujuan kita gitu dari awalnya sih. Kalau orang yang sangat-sangat perfeksionis ya, yang let's say dalam konteks berkarya atau paling simple bikin konten gitu, tapi perfeksionisnya itu mereka menunda-nunda dalam let's say sebulan 2 bulan, tapi hasilnya sangat-sangat bagus, itu apakah problem atau menurut kamu memang setiap orang itu nggak harus seperti itu? Tetap problem sih, karena seharusnya kan nggak selama itu ya. Mungkin kalau dia action seminggu 2 minggu lebih cepat, standar tinggi hasilnya tetap sama gitu. Dia menunda segitu lama sebenarnya nggak menaikkan outputnya gitu kan. Cuman kebanyakan, at least ini dari pengalaman gue pribadi, ya dia cuman bikin produknya rilis lebih lama aja, dan kita tahu kalau apalagi konten semakin lama, itu opportunity cost-nya hilang banyak, akhirnya lebih minus daripada plus gitu. Dan maksudnya kalau untuk orang yang perfeksionis itu kan gak pernah ngerasa good enough ever gitu ya. Makanya itu penyakit gitu. Makanya aku harus bedain antara orang yang perfeksionis sama standar tinggi gitu. Orang yang standar tinggi paham kapan kayak ini good enough. Oh ini justru kalau gue nggak move cepet-cepet, ini akan ada opportunity cost yang malah merugikan nih gitu. Jadi gue harus rilis cepat. Tapi perfeksionis itu kan kadang dijadiin tameng ya, supaya dia nggak ngelangkah. Saya takut gagal sebenarnya, atau takut kelihatan dia nggak sehebat yang dia, untuk dia seharusnya dia sehebat ini. Kalau dia ngelangkah sini, nanti kebukti dia ternyata nggak sehebat, sepinter, sekeren itu gitu. Underlying fear-nya kan sebenarnya ada itu gitu. Jadi menurut gue in everything perfeksionisme itu selalu lebih negatif sih dibanding positif. Bahkan aku sering ketemu orang yang memang di tanda kutipnya perfeksionis. Mereka let's say udah produksi satu karya, let's say boleh film, boleh apapun itu. Dan ketika mereka konsumsi karya mereka sendiri, mereka ada penyesalan kayak, I wish waktu gue lebih lama, I wish gue lebih sempurna di sana. Padahal kalau lu punya mindset kayak tadi standar tinggi, lu emang udah putting your best effort saat ngerjain itu, tidak akan ada penyesalan kan? Karena lu tahu effort tertinggi lu pada waktu itu kerjain seperti apa ya. Benar. Jadi, nah ini juga kayak makanya kita juga harus selalu nempelin kepuasan tuh di proses ya, bukan hasil. Dan I know ini kedengeran klise banget, emang klise banget. Tapi it's a cliche for a reason menurut gua, karena semua orang keeps failing at this. Jadi it needs to keep being said. Ketika kita gini, kayak misalnya ujian aja gitu ya. Ini yang gue pelajarin juga, kita nggak bisa kontrol outcome-nya kan, kita dapat nilai berapa. Walaupun kadang kita ada ilusi kita bisa gitu. Bahkan podcast ini aja gitu, sebenarnya gue nggak bisa kontrol nih nanti audiens suara berkelas akan nerimanya kayak gimana. Kalau gue dari awal tadi datang ke sini, gue mikir gue pengen orang yang nonton ini mikirnya gini-gini, gue pasti kesini stres gitu. Soalnya ini sebenarnya faktor yang nggak bisa gue kontrol gitu. Nah tapi yang bisa dikontrol kan effort, apa yang gue ucapin sekarang, apa segala. Dan ketika kita fokus di effort, kita have fun aja, biasanya outputnya lebih oke. Dibanding kita obsesi ke output gitu. Jadi itu emang rada bertolak belakang juga gitu ya.
Dan perfeksionisme tuh kadang ya dia obsesi dengan output. Akhirnya dia nggak terlalu fokus ke proses gitu, dan akhirnya itu counter intuitif juga ya, yang dimana akhirnya ya outputnya sebenarnya kalau dia nggak stres itu bisa lebih bagus gitu malah. Ya, ya. Dan ada juga orang mengaitkan perfeksionis dengan idealis gitu ya. Kalau kamu gimana? Apakah kamu mendefinisikan dirimu sebagai seseorang yang idealis? Kalaupun iya, bagaimana kemudian idealisme kamu selama ini kamu tanam berdampak besar bagi hari-hari kamu, bagi sosok kamu? Perfeksionis dikaitin sama idealis ya, itu gue baru pertama kali denger sih. Ada orang yang mengaitkan itu. Ada ya, benar. Wah itu oke. Jadi gini, gue tuh kurang suka dengan kata idealis karena menurut gue definisi untuk orang-orang tuh macem-macem banget. Jadi it's very hard untuk kayak ketika orang bilang nih orang idealis, susah banget untuk tahu maksudnya sebenarnya apa gitu. Karena macem-macem nih konotasinya, ada yang positif, ada yang negatif, definisi apa. Tapi kebanyakan orang ketika bilang idealis itu kan artinya biasanya nih lebih rada negatif ya, yang dimana ngawang-ngawang atau misalnya nggak realistis, nggak napak tanah gitu ya, yang dimana ya lu mah terlalu idealis gitu kan, kenyataannya kan begini gitu. Pokoknya yang hal-hal seperti itulah. Tapi menurut gua itu definisi idealis tuh sebenarnya kan ketika kita mungkin pertama punya value yang non-negotiable, itu kan idealisme ya. Dan yang kedua mungkin ketika kita punya sebuah mimpi atau hal yang kita kejar, yang dimana hal itu tuh sebenarnya belum ada atau terwujud di realitas. Makanya kita adalah orang yang ideal atau idealis gitu. Nah, kalau pakai definisi yang pertama yang sering banyak orang bilang kayak nggak napak tanah atau nggak realistis lah. Pengen sesuatu tapi pengennya maunya sendiri, nyebelin jadi orangnya. Nah, menurut gue bukan orang yang kayak gitu karena gue sebenarnya dalam proses mengerjakan banyak hal atau apa, gue lebih pragmatis sih. Dan gue mencoba menjadi orang yang sangat-sangat realis gitu. Nah tapi kalau misalnya dengan definisi yang kedua yang dimana ada nggak value yang non-negotiable buat gue, atau apakah ada mimpi yang gue kejar yang dimana belum terjadi di realitas, ya ada. Artinya mungkin dalam definisi itu gue idealis. Nah tapi lagi-lagi cara gue menegosiasikan value itu di dunia, abis itu cara gue mencoba mencapai mimpi itu untuk dicoba dijadiin kenyataan, harus jalannya sangat pragmatis dan realistis gitu ya. Jadi ada pembedanya lah di situ. Oke. Kasih gue satu studi kasus yang lu punya dengan idealisme itu. Paling gampang tuh sebenarnya tentang uang ya. Jadi kayak dulu tuh gue punya pandangan, ya dulu gue bisa dibilang adalah orang yang idealis banget dalam in the general stereotypical sense ya. Yang dimana gue tuh kayak aku pengen berkontribusi ke Indonesia. Kenapa sih semuanya harus perlu uang kayak gitu loh. Terus jadi kayak sebel lah sama orang yang peduliin uang, kayak dangkal banget sih apa gitu-gitu ya. Nah itu kan yang the stereotype ya. Nah tapi di situ mau nggak mau ya kebentur realita, kebentur kenyataan. Akhirnya gini, gue mikir, oke, gue mimpi gue apa? Misalnya berkontribusi ke negara gitu ya. Nah benturan pertama sama realita, gue ketemu sama orang yang dia bilang gini, maksudnya apa kontribusi ke negara? Negara itu kan konsep abstrak. Lu nggak bisa nih berkontribusi ke sebuah konsep abstrak. Negara itu apa? Lu harus definisiin dulu. Orang-orang miskinnya kah? Tenaga kesehatannya kah? Sistem edukasinya kah? Dalam sistem edukasi juga apa? Guru, kesejahteraan guru. Sistem assessment, nah ini harus dikonkretin gitu, nggak bisa nih saya cuma mau kontribusi sama negara, apa itu negara? Kalau misalnya ngambang-ngambang gitu ya akhirnya lu hanya akan mensupport mereka yang udah berkuasa atau status quo gitu, itu yang pertama. Nah itu kan a dose of reality ya, lu nggak bisa cuma ngimpi gitu lah gitu, itu first dose of reality. Ini bakal relate sama semua orang sih. Ini nggak apa-apa sih. Dan yang kedua itu prosesnya. Gue dulu kan kayak ya itu kayak kenapa sih harus semuanya pakai uang apa, atau kenapa orang tuh kayak ini apa sangat-sangat money oriented lah gitu ya bisa dibilang.
Dan kenapa sih banyak banget orang tuh yang nggak mikirin soal hal-hal yang menurut gue lebih idealis gitu, yang kayak apa hal-hal yang bernegara dan sebagainya. Kenapa banyak orang tuh yang cuma peduli soal day to day doang gitu. Nah, di situ gue sadar bahwa kalau nah ini ada prosesnya lah, tapi gue sadar bahwa kalau gue sendiri aja nggak bisa support diri gue, sombong sekali mikir bisa ngubah negara. Dan definisi mensupport diri itu apa? Ya setidaknya bisa menghidupi diri gue, bisa Yeah. cari uang sendiri gitu Yeah, ya kan. yeah. Nah itu kan lagi-lagi adalah apa ya, a dose of reality juga, tapi yang bikin nggak mabok gitu loh, yang sobering. Yang akhirnya gue pun mikir kayak oke, untuk gue misalnya mau bikin sebuah impact yang kayak gini, ya pertama gue harus stabil dulu nih, itu step pertama. Yang kedua, gue harus pastiin orang-orang di sekitar gue yang bergantung sama gue itu aman, taken care of. Habis itu baru gue bisa bikin inisiatif perlu apa nih? Oke, perlu tim, perlu visi, misi, tapi juga perlu dana gitu. Nah akhirnya kan setelah dijabarin kayak gitu, gue sadar oke, gue paham nih, ternyata uang itu tuh emang dibutuhin. Itu kenyataan yang mungkin gue yang dulu nggak suka, tapi itu adalah kenyataan yang mau nggak mau harus diterima kalau gue tetap mau mengejar sebuah mimpi itu. Gitu. Nah, saya nggak bisa nih mimpinya mau ini, tapi jalannya gue pengen suka-suka gue aja. Gitu. Ya nggak bisa gitu kan. Realitanya nggak begitu. Nah, jadi prosesnya tuh harus mendarat, harus nggak tercerai dari realitanya itulah. Di situ gue sadar bahwa yang dulu gue panggil, yang dulu gue sebut idealisme, ternyata bukan idealisme. Itu childishness gue aja yang nggak mau grow up. Dan childishness gue yang gak mau grow up itu kecampur sama mungkin ada idealismenya juga dikit. Nah gue harus pisahin itu, yang dimana idealisme real itu apa ya tadi, value yang gak mau gue compromise. Dan yang kedua, mimpi yang pengen gue lihat jadi kenyataan tapi belum kenyataan, belum terjadi kenyataan. Kayak contohnya mimpi gue apa, gue pengen ngelihat masyarakat Indonesia lebih peduli soal pemikiran kritis gitu. Itu kan belum terjadi gitu ya. Makanya itu bisa dibilang sebuah mimpi yang idealis. Tapi cara gue sampai ke situ harus sangat-sangat pragmatis dan realistis gitu. Harus paham trade off apa yang harus gue keluarin, strategi apa yang harus gue bikin, pengorbanan apa yang mungkin harus gue korbanin gitu ya. Dan harus pisahin antara yang dibilang idealisme dari ya sifat kekanak-kanakan kita aja yang dulu itu kayak enggak harusnya begini gitu. Itu harus dipisahin sih kadang. Sering kali gue temuin nyampur soalnya. Iya, setuju. Kalau kata Rumi, kemarin aku pintar, aku ingin mengubah dunia kan. Hari ini aku bijak, jadi aku ingin mengubah diriku sendiri. Benar, dan sebenarnya gak ada salahnya ya dalam proses mengubah diri dan juga ingin mengubah dunia. Kalau kita cuman kayak, gue gak boleh, jadinya gue gak boleh berkontribusi kalau diri gue sendiri belum selesai, enggak juga. Proses itu bisa terjadi di waktu yang bersamaan, tapi untuk berpikir diri gue udah selesai, dunia yang harus berubah, itu sangat sombong ya. Karena kita sebenarnya seringkali nggak ada kata kelar gitu. Pasti akan selalu ada hal-hal yang kita salah. Dan kalaupun misalnya di titik ini at least untuk gue ya, di titik ini gue udah 100% bener semua. Besok bisa salah lagi kan pengetahuan diupdate lagi. Di Discovery ada yang ditemuin lagi. Pengetahuan lama ternyata salah. Dunia berubah, ya saya harus berubah lagi gitu. Jadi nggak pernah ada kata sebenarnya kelar gitu. Ya segi tiba-tiba turun. Ya. Itu ya, aku setuju sekali. Tapi bagaimana cara paling realistis kamu melihat pengembangan diri tadi? Kan ini kita ngomongin di Suara Berkelas rata-rata mostly self development ya, self improvement. Tapi kan orang tidak bisa, itu masih abstrak juga kayak kita ngomongin tentang konsep tadi bagaimana negara itu bisa berkembang atau maju. Gimana kamu ngelihat itu gitu? Gimana kamu ngelihat diri kamu setiap harinya mungkin improve, belajar, berpikir, kritis dan lain-lain? Improve harus terus belajar ya. Maksudnya kayak harus terus belajar, harus terus punya perasaan atau curiosity itu ya, curiosity untuk belajar. Dan ketika
jangan sampai kita ngerasa nyaman ketika kita ngerasa udah pinter gitu. Oke. Saya menurut gue, proses belajar itu sebenarnya kan rasa di dalamnya tuh terbalik, yang dimana biasanya orang yang semakin pinter akan ngerasa semakin bodoh kan. Tapi biasanya orang yang bodoh banget ngerasa pinter banget. Itu kenyataan lah. Ya. Ketika kita awal-awal nih baru belajar sesuatu ngerasa oh paham banget Paham nih. banget ya. Tapi begitu kita gali lebih dalam, wah ternyata banyak banget ya yang belum gue pahamin gitu kan. Kayak wah ternyata langit di atas langit tuh real gitu, dan gue kayaknya masih jauh banget nih, kita ketemu pemain-pemain yang lebih jago, kita sadar skill kita masih cupu banget gitu. Tapi padahal kita dari titik yang tadi kita sok tahu, kita udah improve tuh. Tapi justru kita yang ngerasa semakin bodoh atau semakin gak paham gitu kan. Ya. Nah jadi itu paradoks dari menjadi semakin pintar, biasanya rasanya kita makin bodoh. Nah jadi menurut aku selalu was-was kalau aku ngerasa aku udah pinter gitu. Artinya aku nggak belajar nih. Iya. Artinya nih aku ketemu sama orang-orangnya kurang mantik aku untuk terus jadi lebih baik gitu. Jadi sebenarnya sih lebih ke hal itu ya. Aku takut banget sih jadi orang yang akhirnya nggak berkembang. Soalnya menurut aku manusia itu tuh kayak ikan hiu, tau nggak sih? Ikan hiu tuh kan insangnya tuh baru bisa napas kalau dia berenang. Oke. Iya. Jadi insangnya tuh perlu dia bergerak biar masuk air. Nah di situ tuh baru dia bisa napas tuh. Kalau dia diam dia nggak bisa napas. Baru tahu. Nah iya. Nah menurut gue tuh manusia tuh kayak gitu. Yang ketika kita stop bergerak, stop belajar, stop improve, kita mati gitu. Dan gue takut banget ya jadi orang-orang yang kayak gitu, karena menurut gue dari observasi gue, orang-orang yang stop belajar itu yang paling nyebelin, yang ngerasa paling pintar. Dan gue tuh kayak aduh gue nggak mau banget nih jadi kayak gitu. Iya. Tapi kan kadang kita punya blind spot. Nah jadi salah satu marker internal gue tuh yaitu ketika gue udah ngerasa pintar, itu gue was-was banget sih, dan gue harus kayak paksa diri untuk belajar lagi apa segala gitu. Soalnya nggak mungkin lah itu pengetahuan ada terus, baru terus tiap hari apa segala. Kayak masih banyak banget yang harus kita pelajarin dan improve gitu ya. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung, dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana, dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit, dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Kalau pakai kacamata antagonis, bisa aja orang yang bilang justru karena kita merasa kita pinter, that's why kita confidence. Apakah lu bisa ngebantah itu? Bisa aja, maksudnya itu fair-fair aja ya menurut gue. Yang dimana menurut gue gini, intellectual humility itu beda dari kita underconfidence. Oke. Gitu ya. Nah, suka tuh. Ya. Yang tadi gue omongin itu tuh maksudnya rasa pinter yang bikin kita ngerasa kita udah gak harus belajar lagi. Nah itu kan artinya kita ngerasa gue udah kelar nih. Yeah. Semua pengetahuan yang diperlukan udah ada di sini. Ya itu kan sebenarnya nggak realistis juga ya. Iya. Mau sepinter Einstein pun dia juga nggak tahu semuanya gitu sebenarnya. Masih ada room for improvement. Nah itu kan artinya arogansi intelektual ya. Tapi apakah kita ngerasa minder? Apakah kita ngerasa kayak aduh gue kayaknya enggak juga gitu. Kita paham lah, kita
misalnya kita udah paham segini gitu. Ya kalau misalnya kita di present sama sebuah kasus atau diskusi yang kita paham, oh sebenarnya kita udah ada kok knowledge ini, ya confident gitu. Cuman kan itu about intellectual humility ya, yang dimana kita paham bahwa walaupun saya sudah di sini, ya tetap ada langit di atas langit, harus tetap improve lagi gitu. Dan confident itu menarik sih sebenarnya. Kenapa orang bisa ngerasa confident? Sebenarnya kalau misalnya antara cewek sama cowok nih diskusinya rada beda ya. Iya. Karena kalau cowok tuh sebenarnya biasanya lebih overconfident. Hmm. Tapi cewek biasanya tuh lebih under confident. Ini nih udah banyak banget studi yang maksudnya nggak lagi-lagi nggak bilang semua cowok, Yeah. semua cewek ya, Yeah. tapi in general, secara general patternnya itu cowok biasanya akan overestimate diri mereka. Jadi dia tahu segini, confidence segini. Kalau cewek Oke, terbalik, oke. knowledge-nya segini, skill-nya segini, confidence-nya segini gitu. Wow, itu bagus banget sih. Bahkan dalam conversation yang ringan, kita bisa ngelihat perbedaan itu. Ada, Iya, pasti. aku sering sekali ngelihat kayak let's say kasih satu studi kasus, misalnya cowok tuh kita kasih kesempatan untuk maju ke depan, dia kayak oh bisa kok, bisa. Tapi kalau cewek kan sebenarnya potensinya di atas, tapi dia bisa aja kayak aduh ntar gimana ya gitu bla bla bla. Iya. Ya aku sering ketemu studi kasus itu sih. Bener, kayak aku juga aku suka interaksi sama mungkin pembaca atau mungkin ya kalau misalnya ke acara gitu ketemu audience gitu ya. Pertanyaan yang kalau di approach sama cowok sama cewek itu beda pasti. Kalau cowok tuh kadang lebih demanding ya, kayak Kak, gue punya naskah nih, bisa nggak terbitin di penerbit lu gitu. Oke. Langsung gitu ya. Kalau cewek tuh lebih kayak Kak, aku tuh begini, bisa nggak ya kira-kira. Nah itu tuh kayak dinamikanya rada beda gitu emang. Nah jadi menurut gue dengan knowledge ini pun kita harus paham tendensi bias pribadi kita juga ya. Yang dimana ya kalau misalnya gue sebagai cewek kadang emang tendensi untuk underconfidence itu ada. Nah tapi mengingat ini gue kadang kayak nggak bisa gini nih. Ini bias nih mungkin gitu. Nah jadi itu sebenarnya adalah tarik ulur sama diri sendiri juga sih. Makanya self mastery itu penting banget ya. Ya. Tadi aku suka tuh kata-kata intellectual humility dan orang-orang yang datang ke suara berkelas pastinya memang aku bisa yakin 99,9% itu punya curiosity, punya humility untuk terus belajar. Walaupun di sini kan POV-nya Bilal yang nanya ini ke narasumber gitu, tapi narasumbernya justru sempat ada kalimat kayak gini dari beberapa narasumber kayak justru dengan kamu bertanya, aku bisa menjawab sesuatu yang nggak pernah aku pikirin selama ini gitu. Dan itu pentingnya pertanyaan dan pentingnya bagaimana kita menggali isi kepala kita sendiri dan itu juga berkorelasi sama self mastery tadi. Benar, dan itu juga makanya pentingnya lingkungan ya. Dan pendidikan. Karena emang benar kadang kita tuh harus di-trigger dari external factor gitu untuk bisa nge-trigger knowledge yang kita pahami. Dan kadang tuh untuk banyak orang mereka belajarnya dari ngomong loh. Ada banyak orang tuh yang nggak bisa mikir diem. Jadi banyak orang tuh aku punya kayak misalnya contohnya suami aku gitu. Dia tuh kalau mau mikir harus sambil ngobrol gitu. Dan ngobrol itu adalah proses berpikir ya. Nanti makin lama makin tajam. Jadi perlu sounding board gitu. Tapi ada orang juga kayak misalnya lebih ke aku lebih encer mikir nulis. Gitu. Ya, jadi nggak diem doang gitu. Tapi aku tahu ada orang yang mikirnya tuh diem merendung sambil dengerin musik gitu. Nah itu bisa tuh pikirannya Nah jadi untuk kebanyakan orang mungkin yang tadi Bilal bilang itu mereka to a certain extent berpikir lewat ngomong ya. Jadi dengan ngasih question yang tajam itu tuh membantu orang berpikir emang. Ya, make sense. Dari tadi kita ngomongin tentang proses belajar ya. Tapi pertanyaan sangat simple sebenarnya dari semua orang mungkin bisa menganggap ini sangat-sangat klise ya. Semua orang pernah belajar dari SD, SMP, SMA sampai kuliah bahkan sampai bangku dia berkarir. Tapi gimana caranya kita belajar, cara belajar gitu? Ya itu penting banget sebenarnya ya. Menurut aku sih pertama udah pasti kita harus sering belajar. Karena kalau jarang belajar ya kita nggak ada datanya nih. Gue belajar paling efektif yang mana. Jadi keseringan belajar itu akan ngasih kita data point juga. Oh ternyata metode belajar yang paling nempel itu kayak gini. Oh ternyata kalau gue belajar soal topik ini lebih gampang nih masuknya. Oh ternyata level belajar gue udah segini gitu. Jadi keseringan belajar itu tuh data point yang penting. Jadi nggak mungkin nih menurut aku kita
figure out metode belajar, cara belajar yang paling efektif untuk kita, cuman sekali-sekali doang belajar gitu ya. Yang pertama, yang kedua juga obviously eksperimen. Ada metode banyak banget yang kayak tadi aku bilang, cobalah baca buku sambil denger musik. Versus cobalah baca buku dengan nggak dengerin musik, bener-bener hening gitu. Atau denger musiknya ada yang instrumental, ada yang jeduk-jeduk, ada yang sambil orang nyanyi pakai lagu apalah gitu. Nah Jeduk-jeduk ya. itu coba dilihat lebih masuk yang mana gitu. Terus abis baca buku pun tuh orang macam-macam kan metodenya. Ada yang fast reading yang dimana dia skim dulu semuanya, abis itu dibaca ulang lagi lebih satu-satu, abis itu dibaca ulang lagi di highlight. Itu katanya langsung nempel banget tuh. Ada orang yang sekali baca ya udah word for word semua. Abis itu dia catatnya bisa pakai komputer, bisa nulis tangan. Cobalah eksperimen yang mana yang lebih nyaman, yang lebih bikin nempel. Terus abis itu ada juga orang yang belajar lebih efektif, abis dia belajar sesuatu, dia jelasin ke orang lain. Nah ternyata baca buku gak terlalu nempel, mungkin lebih audio learner, nonton podcast misalnya, lecture, itu lebih masuk. Ada orang yang lebih belajarnya lewat visual, lewat diagram, apa segala, itu harus dicoba gitu ya, kan cara belajar yang paling efektif itu berbeda untuk setiap orang. Walaupun ada kategori-kategorinya gitu. Nah kita harus figure out apa nih yang nempel untuk kita dengan eksperimen itu. Jadi nggak ada one size fit all. Sama yang terakhir, yang paling penting harus ada assessment. Biar kita beneran paham, kita belajarnya beneran paham apa enggak gitu. Soalnya menurut aku ada seringkali orang ngerasa dia paham padahal sebenarnya nggak paham. Nah artinya kan kalau dia sebenarnya nggak paham, cara belajarnya masih kurang efektif tuh. Tapi secara emosional dia ngerasa udah paham. Nah makanya perlu external assessment yang beneran nguji yang kita pelajarin itu beneran dipahami apa enggak. Dan itu akan nge-feedback, artinya proses belajarnya efektif atau enggak. Makanya menurut aku emang penting banget kalau figuring out cara belajar paling efektif kita tuh di sekolah sih. Karena di sekolah itu ada ujian, ada skripsi, ada PR, ada diskusi, ada tugas sekolah, ada paper gitu ya, ada essay, ada report dan sebagainya. Itu kan sebenarnya instrumen-instrumen yang digunakan untuk gak cuman kita dapetin nilai, tapi untuk kita assess kita nih pertama paham apa enggak, dan kedua cara belajar kita udah efektif apa belum gitu. Dan makanya ini juga pentingnya sistem pendidikan yang dimana instrumen-instrumen assessment dan ujian ini seharusnya benar-benar bisa kasih mahasiswa atau murid feedback mereka beneran paham apa enggak dan proses belajar mereka beneran efektif apa enggak gitu. Dan kalau misalnya udah lulus dari sekolah ya kita baca buku aja, nggak ada assessment nih. Menurut aku assessment yang paling mudah itu ketika kita ngajarin orangnya paham apa enggak sih. Gitu. Tapi aku sangat emosional sekali ketika kamu bilang bahwa di sekolah kan kita belajar bagaimana kita dikasih ujian, kita memahami apa atau enggak. Tapi kan banyak orang yang nggak sadar ketika dia masih di sekolah, tujuan ujian itu mereka mempertanyakan gitu. Mereka nggak sadar kalau apa yang mereka pelajari itu kemudian untuk mereka pahami, bukan sekedar untuk nilai tadi. Gitu. Iya. Nah itu jadi problem kita sekarang. That's why kayak podcast seperti ini kan sebenarnya mengedukasi teman-teman kalau sekedar bahwa kuliah itu bukan kayak lo pikirin bahwa oke, dapatin nilai terus dapat pekerjaan yang lo impikan, nggak seperti itu kan. Iya sebenarnya kuliah untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpiin juga valid aja ya menurut gue. Tapi benar yang dimana mempertanyakan dan terutama itu belajar tentang belajar sih, proses belajar itu. Ada teman aku bilang bahwa dia nggak ingat sama sekali apa yang dia pelajarin di sekolah, di universitas, tapi dia ingat cara dia belajar. Menarik gitu. Ya. Dan aku setuju gitu. Aku pun belajar cara paling efektif untuk aku belajar itu di kuliah dan di sekolah SMA gitu ya. Dan aku realize cara paling efektif aku tuh pertama aku baca. Jadi aku lebih nyantol sebenarnya baca. Abis itu aku harus tulis tangan kalau mau nyantol banget. Aku ringkasin ulang lah apa yang aku baca atau pelajarin. Abis itu aku ajarin orang. Atau aku kayak sendirian aja di kamar kayak ngasih lecture kayak ceramah gitulah
ke orang ngajarin. Jadi gini loh, ini pertama begini gini. Nah itu kalau aku bisa dengan lancar, itu aku udah paham. Tapi biasanya itu harus berkali-kali ya. Pertama kali aku coba ngajarin orang pasti ada kayak apa ya, atau ini gini, atau dia kayak ih lu ngomongnya beribet banget sih, apaan sih nggak ngerti gitu. Nah kalau feedback kayak gitu tuh artinya kita belum terlalu paham. Sampai kita bisa jelasin dengan sangat simple, dengan contoh yang relevan ke orang itu, dengan contoh kehidupan pribadi dia, tapi kita sambungin nih. Dan akhirnya dia pemahamannya tepat. Itu kita udah paham banget. Karena salah satu tes kita beneran ngerti sesuatu itu kita bisa ngejelasin dengan simple kan. Sampai orang lain paham. Jadi itu metode belajar aku. Kalau aku beneran pengen ngelotok banget gitu ya sama sesuatu. Dan biasanya itu kalau sekali proses itu aku udah lewatin, nempel tuh lama pasti. Gitu. Jadi emang proses belajar tuh effort sih. Kayak nggak sesimpel kak aku kok baca buku nggak inget ya isinya. Ya emang beberapa orang mungkin yang lebih gifted bisa sekali baca inget semuanya gitu, atau inget 70% lah. Aku sih nggak gitu-gitu amat ya. Aku perlu effort, aku harus catat, ringkas, explain to other people. Kadang juga aku dalam proses konten itu tuh proses aku belajar kan. Ya setuju sekali. Kayak kata-kata Benjamin Franklin yang dibilang tell me I forget and teach me and I remember and involve me and I learn kan. Kayak Benar. aku tadi suka juga kata-kata kamu ada menyebutkan kata experimenting gitu. Yang dimana aku baru sadar bahwa banyak buku yang aku baca itu bisa aja aku lupa ya. Pertama karena aku nggak mencatat. Yang kedua aku tidak menerapkan apa yang disarankan di buku tersebut gitu. Tapi kalau misalnya aku baca buku A terus aku mencoba adaptasi di dunia aku bekerja, dunia aku lagi menulis, terus aku baca lagi buku itu feel-nya sangat-sangat berbeda gitu. Banyak dari kita baca buku, mencoba untuk ya udah kita nggak paham dan kita nggak pernah kemudian assessment tadi, nggak pernah jelasin ke orang lain. Dan konten lah cara paling simple sebenarnya di zaman sekarang untuk kita memahami apa kita baca, kita lempar ke orang lain supaya orang juga paham gitu ya. Yes, benar. Dan mungkin aku juga habit ini nih dilahirin juga dari orang tua aku ya. Jadi aku juga dulu sama orang tua aku tuh kalau pulang dari sekolah pasti dia tanya belajar apa tadi gitu, jelasin dong ke mami papi. Dan aku harus effort untuk ngejelasin sampai mereka paham. Kalau enggak mereka, hah belajar apa sih? Coba-coba jelasin lagi. Maksudnya dan mereka tuh sebenarnya niatnya bukan nguji aku ya, beneran pengen paham gitu. Nah tapi dari situ tuh kayaknya jadi aku belajar gitu. Oh ketika ngejelasin bisa lebih paham. Dan sekarang juga aku sama suami aku kan kita berdua suka baca buku, suka nanya gitu kayak baca apa gitu. Jelasin dong isinya. Ya udah harus bisa jelasin. Nah kalau ngejelasinnya rada belibet atau itu kayak lu belum paham deh gitu. Jadi kayak saling ngobrol bareng gitu ya. Dan itu sebenarnya bikin proses belajarnya sangat-sangat fun. Dan sering banget aku baca buku, wah gue paham banget nih ya. Gue coba jelasin, nggak paham, wah harus baca ulang nih ternyata belum sepaham itu. Atau ternyata pemahaman gue kayak ngaco nih masih harus assess ulang gitu. Iya sih, aku jadi ingat aku sama teman-temanku kalau nonton film kali ya kayak lu nonton film apa ketika dia menyampaikan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami kayak disampaikan ke anak kecil itu benar-benar kayak storyteller yang bagus banget dan kita juga oh ya udah gue gak usah nonton lagi deh, gue udah paham dari yang lu ceritain gitu loh. Benar ada orang kan yang bisa ngejelasin runut banget yang simple gitu. Nah itu keren itu. Tadi kita udah ngomongin tentang proses belajar atau caranya belajar. Sekarang yang paling simple yang mungkin lu udah sering ditanya sama orang, tapi gue mau menanyakan lagi di sini dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Gimana caranya kita, aku yang nonton ini bisa berpikir lebih jernih, berpikir lebih kritis? Gimana cara kita bisa mikir? Oke. Sebenarnya jawabannya tuh panjang ya, karena ada ya di buku Makanya Mikir yang gue tulis itu satu buku sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau disimplifikasi atau didistil ke esensinya ya mungkin. Cara mikir itu, especially di dunia sekarang ya, ada 3 sih menurut gue. Yang 1 sama 2 mungkin rada kontradiktif, tapi sebenarnya enggak. Yang pertama itu harus open minded. Open minded itu yang dimana
kita harus terbuka sama informasi baru, dan terbuka itu bukan sok-sok terbuka main-main gitu yang kayak ya gue dengerin apa tuh kan salah ngaco kan ngedengerin untuk hate watching atau apa, enggak gitu, tapi beneran terbuka untuk informasi baru atau pandangan baru dan sebagainya. Open minded itu sangat dibutuhin untuk dunia yang terus berkembang. Nah tapi yang kedua itu skeptisisme, yang dimana gak semua yang kita terima itu harus ditelan mentah-mentah, bahkan jangan. Semua yang kita terima itu diskeptisin dulu sampai ada bukti yang tepat baru kita terima. Oke. Gitu. Nah, artinya apa? Untuk kita bisa ada healthy open mindedness dan healthy skepticism yang jalan bersamaan, kita perlu filter di otak kita dulu nih. Kita perlu mental model framework berpikir untuk bisa filter informasi-informasi baru gitu. Supaya informasi yang kita terima walaupun kita terbuka, tapi kita bisa dengan sehat assessnya bisa sesimpel kayak ini tahu dari mana, sumbernya dari mana sih, terus kita telusurin sumbernya, apakah datanya relevan untuk kesimpulan tadi. Jadi kita bisa lihat tuh premis sama kesimpulan make sense apa enggak, datanya cukup enggak, datanya udah diverifikasi belum, siapa yang danain riset ini misalnya. Nah pertanyaan-pertanyaan gitu aja gitu. Itu tuh filter-filter yang harus kita terapkan untuk skeptisisme yang sehat gitu. Bukan skeptis yang nggak sehat yang akhirnya jadi orang nyebelin gitu kan ya. Nah kayak gue bilang yang sehat gitu. Dan abis itu yang ketiga itu menurut gue kita harus rela untuk gak bikin kesimpulan cepet-cepet sih. Oke. Karena kadang orang tuh kesandung mikirnya jadi ngaco bukan karena dia bodoh loh, tapi karena dia pengen bikin kesimpulan buru-buru. Aku suka itu. Tapi ketika kita slow down, apalagi untuk bikin kesimpulan tentang topik yang sangat kompleks gitu ya, kita slow down, kita consider dulu nih, kita ikutin lah filter-filter yang tadi aku omongin, kita biasanya akhirnya akan arrive to a conclusion yang lebih akurat gitu. Jadi nah tapi itu kan penyakit zaman sekarang yang dimana kita tuh di-expect untuk bikin opini secepat itu. Ini ada isu ini, menurut lu gimana? Ayo, lu di sisi siapa? Gitu kan. Yeah. Kenapa harus buru-buru? Ya abis itu besoknya udah ada isu baru. Abis itu besoknya ada isu baru lagi. Besoknya ada 5 isu baru lagi. Apa opini lu untuk semua itu? Nggak bisa, kadang tuh sebuah isu tuh kompleks, apalagi dunia kita civilization makin kompleks. Jadi aku tuh termasuk orang yang bikin form an opinion yang sangat lama ya bisa dibilang, yang lumayan lama, karena aku nggak nyaman sih diburu-buru bikin sebuah opini tentang sesuatu yang kompleks, yang aku belum sempat investigasi sampai gimana banget gitu, yang harus cepet gitu. Wah itu bahaya bisa tuh. Impuls untuk bisa terlihat paham dengan cepat itu tuh kurang oke ya menurut aku. Itu tuh yang bikin banyak orang bisa kesandung sih. Ya, yang poin terakhir tadi tuh aku mengiyakan atau wah ini bener banget sih, karena akhir-akhir ini itu gampang sekali aku menemukan fakta-fakta baru yang 2 hari kemudian aku udah nebak kayak ini nggak akurat deh 2 hari yang lalu. Iya. Jadi kayak jadi kalau dibikin quotes kayak misalnya kadang kita selalu ngejudge orang lain dari action mereka gitu. Dan kita kasih toleransi ke diri kita sendiri dengan ngejudge diri kita by intention. Padahal kita nggak tahu intention orang seperti apa kan. Iya. Kayak let's say action dia tiba-tiba kerjain A, B, C, D. Padahal kalau kita ngomong sama dia, datang suara kelas, aku tanya intensinya kamu apa, bisa jadi itu positif sebenarnya. Tujuannya tuh baik, cuma dipelintir sama banyak orang di dunia sosial media sekarang, itu malah dianggap aneh-aneh. Nah, komentar-komentar orang kan kayak bisa jadi skeptis tapi versi yang gak sehat. Jadi semakin ribet jadinya. Iya, ada bedanya juga ya sebenarnya skeptis sama sinis ya. Skeptis itu sebenarnya emang lagi mirip kayak idealis ya. Got a bad name. Padahal esensinya itu adalah kan withholding belief sampai ada sufficient evidence, atau artinya gue nggak mau percaya dulu sampai buktinya cukup nih untuk gue ngerasa nyaman untuk percaya gitu. Dan menurut aku itu adalah posisi yang sangat fair dan sehat. Skeptis, makanya healthy skepticism aku tadi pakai itunya. Sinis itu ya prasangka buruk aja ya ke semua orang. Dan itu menurut aku sinisisme itu adalah sebuah state of mind yang harus dihindarin sih. Abigail,
Apa mimpi kamu yang paling seru, yang paling liar sebenarnya untuk negeri ini gitu? Bisa kamu share ke kita? Aku penasaran apa yang kamu Paling pikirkan liar. gitu ya. Sebenarnya nggak liar-liar amat, cuma mungkin kalau di konteks Indonesia jadi liar ya. Oke. Gue sih pengen ngelihat apa hierarki kepemimpinan tuh berdasarkan kompetensi yang relevan aja sih. Udah itu aja. Bisa elaborasi lebih gampang? Ya sekarang kan hierarki kepemimpinan di Indonesia itu kebanyakan bukan berdasarkan kompetensi yang relevan untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Karena gini, banyak posisi kerjaan, banyak posisi lah, posisi jabatan status kayak misalnya guru besar, atau misalnya DPR, atau misalnya orang pemerintah gitu. Itu kan sebenarnya adalah pekerjaan, Ya. menteri pekerjaan. Tapi di Indonesia diperlakukan seperti hadiah. Oke. Nah akhirnya kan jadi ngaco gitu ya. Yang seharusnya kalau di kayak misalnya jadi menteri gitu, di Indonesia kan, wih keren banget jadi menteri. Enggak, padahal menteri itu kerjaan, yang tanggung jawab itu besar banget gitu kan. Nah itu tuh persepsi itu tuh yang akhirnya bukannya jabatan itu diisi sama orang yang kompeten, yang udah melakukan hal-hal, yang udah memiliki skill dan udah memiliki pengetahuan untuk earn posisi itu dijadiin hadiah untuk award sesuatu yang nggak ada relevansi ke kerjaan itu. Tapi masalahnya kerjaan itu masih harus dikerjain sama dia gitu. Dan menurut aku itu salah satu akar kenapa sangat ngaco gitu ya kebanyakan hal. Dan itu nggak cuma di pemerintah ya by the way, makanya tadi aku bilang guru besar, di universitas, di hampir semua sektor lah di Indonesia menurut aku tuh masih persepsi itu. Makanya banyak orang yang beli ijazah, banyak orang yang pakai joki apa segala ya. Soalnya lagi-lagi untuk mereka itu bukannya, itu adalah sesuatu yang bisa dibeli, adalah hadiah gitu. Ornamen lah untuk dipamerin, untuk di flexing. Nah itu akhirnya kan jadinya struktur hierarki jabatan, orang yang punya kekuasaan, yang punya wewenang, bukan yang paling kompeten untuk menggunakan wewenang itu sebagaimana seharusnya. Jadinya dan itu trickle down-nya banyak ya. Akhirnya anak-anak juga banyak yang aku suka ngobrol gitu sama orang-orang muda. Ya mereka mikir kayak, Kak buat apa sih aku belajar susah-susah jadi orang pinter di sekolah. Aku jago ngejilat aja gitu, aku udah bisa dapat kok posisi yang bagus gitu kan. Dan ya gak bisa disalahin juga ya mereka mikir kayak gitu. Karena emang fakta lapangannya kan kebanyakan struktur hierarkinya itu kayak gitu. Nah tapi at the same time abis itu punya mimpi Indonesia Emas 2045. Mana bisa Indonesia Emas 2045 kan bukan vibes ya. Tapi kan emang harus ada pencapaian, harus ada kerja keras, harus ada struktur-struktur dan policy yang dibangun dengan real kompetensi and skill gitu. Nah jadi ya like, itu yang aku bilang, gak apa-apa mimpi idealis. Tapi kan jalan ke sananya harus pragmatis, harus realistis. Nah tapi kalau struktur insentifnya masih kayak begini, nggak realistis untuk mencapai goal itu gitu. Itu kayak aku tahun lalu sih. Di awal tahun aku target di akhir tahunnya, aku pengen punya body goals yang aku targetkan kayak, aduh aku pengen six pack let's say. Tapi aku tidur malam kadang telat, aku makan malam juga kebanyakan gitu. Tapi aku tetap nge-gym paginya gitu. Jadi kayak 2045 aja jadi kayak bukan satu target yang realistis kemudian. Benar. Nah itu iya kayak targetnya tuh boleh lah kayak tinggi dan idealis. Tapi kan stepnya harus tetap realistis ya, pragmatis gitu. Nah jadi sebenarnya aku ya liar karena untuk ngebenerin ini perlu total system change gitu. Semua struktur insentif dan mentalitas orang-orangnya juga gitu ya. Tapi ya bukannya berarti pesimis nggak akan terjadi. Menurut aku perubahan kultural, struktural kayak gitu harus incremental, harus pelan-pelan. Dan menurut aku secara kultur, secara pendidikan udah lebih banyak yang sadar, udah lebih banyak yang paham, udah lebih banyak yang mengerti
pentingnya pemikiran, pentingnya kompetensi, dan pentingnya skill gitu. Jujur aku juga baru dengar dari kamu sih tentang bagaimana bahwa pekerjaan yang didambakan orang itu sebenarnya tuh bukan sekedar hadiah gitu loh. Kayak jabatan tuh bukan sekedar hadiah. Bahwa gue jabatan ini, wah teman gue ada nih menteri, teman gue nih gubernur segala macem. Itu kan orang ngeliat cuma suatu kebanggaan atau pencapaian kan. Aku nggak pernah ngeliat kacamata bahwa itu kan tanggung jawab guys. Itu kan pekerjaan yang Iya, pekerjaan umum yang harus dilanjutkan iya, dan dia mewakili banyak orang gitu. Orang kadang iya, nggak ngeliat kacamata itu, orang ngeliat bahwa wah keren segala macam. Terus pas ada kasus baru dia orang ributin gitu ya. benar, benar. Kayak apa sih waktu itu? eh Waktu itu aku ada tuh temen aku lagi ngobrol sama sama orang lain. Ya ada dua orang lagi ngobrol lah gitu. Yang satu lagi ngejar PhD di luar negeri, yang satu lagi nggak ngejar PhD gitu. Terus kayak, wih keren banget lu lagi udah mau dapetin PhD apa segala, jadi profesor gitu kan. Gue kalau mau kayak gitu gimana ya gitu. Terus dia yang pertama kali dia bilang, lu pastiin punya pendanaan gitu. Ya soalnya PhD ini kerjaan. Jadi profesor itu kerjaan gitu. Lu harus take it seriously, itu ada riset yang lu kerjain apa harus bisa jadi gitu. Nah di situ tuh ada rada kayak yang orang yang nanya itu kan dia nganggepnya itu keren Yeah. gitu ya. Nah tapi yang satunya mikir, enggak ini kerjaan ya, lu pastiin ada bayarannya enggak? Siapa nih mentor lu universitas tuh, ada nggak yang bisa ngewadahin riset lu mau apa gitu. Nah itu lebih ke perspektif yang kayak gitu gitu. Abigail, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Oke. Pertanyaan pertama dari Ika Ilim. Aku sering dengar advice ini. Lu maunya jangan dipahami terus, lu juga harus memahami orang lain. Gimana pendapat Kak Abi tentang ini? Setuju banget sih. Soalnya gini, salah satu skill terpenting di hidup itu kemampuan untuk memahamin orang lain. Karena kita mau nggak mau hidup bersama-sama ya, kita pasti ada singgungannya sama orang lain. Mimpi kita pasti ada hubungannya sama orang lain. Keputusan kita aja pun pasti akan mempengaruhi banyak kehidupan orang gitu. Yang mungkin walaupun itu adalah keputusan pribadi, tapi setidaknya misalnya teman dekat atau orang tua atau pasangan atau anak itu kan kefek gitu. Dan mau nggak mau kebahagiaan kita sebagai manusia Homo sapiens itu tergantung sama komunitas kita gitu ya. Nah jadi kemampuan untuk memahami navigasi orang lain itu sangat krusial untuk kita bisa mencapai mimpi kita, untuk kita bisa bahagia. Dan kita pengen dipahamin tuh oke banget by the way. Kayak semua manusia pasti pengen lah dipahamin sama orang. Dan gue ngerti banget perasaannya yang dimana kita ngerasa di sekeliling kita nih gak ada yang mahamin gue nih gitu. Gue pengen dong dipahamin, kok gak ada ya yang ngerti gue. Itu gue ngerti banget gitu. Tapi kadang kita tuh harus bisa mahamin orang lain dulu sebelum orang lain itu juga mau effort pahamin kita. Dan kadang dalam effort kita memahami orang lain, kita juga belajar gimana caranya mengkomunikasiin diri kita ke orang lain itu. Soalnya kan orang gak bisa baca pikiran gitu ya. Kita kan kalau mau dipahamin, kita harus bisa mengkomunikasikan diri kita dengan efektif ke orang lain. Tetapi untuk kita bisa mengkomunikasikan diri kita dengan efektif ke orang lain, kita harus paham dulu perspektif orang lain itu. Iya kan, ya itu berarti prerequisite untuk kita dipahamin juga menurut aku. Dan ya ini kalau seni memahami orang lain itu adalah pembahasan yang sangat panjang ya menurut aku. Tapi itu skill yang paling penting dan emang harus dipelajarin. Nggak ada orang yang terlahir langsung jago mahamin orang ya. Ada satu riset waktu itu aku baca. Jadi survei ini dia survei lah ke orang-orang, suruh rating menurut kamu orang-orang di sekitar kamu tuh skornya berapa dari 1 sampai 5 skill mendengarkannya, good listener ya. Terus habis itu yang kedua dia tanya, menurut kamu skornya berapa untuk good listening sebagai pendengar. Dan secara konsisten orang selalu nilai diri dia pendengar yang baik dan orang lain pendengar yang buruk. Ya, itu artinya bisa disimpulin kan, semua orang ngerasa dia sudah mendengar dengan baik dan padahal gak ada yang merasa didengarkan dengan baik.
Artinya kan ada bias yang ngerasa kita udah mendengarkan dengan baik kok, saya udah memahami orang kok, padahal belum tentu. Gitu. Nah itu survei yang sangat menarik gitu. Dan tapi lagi-lagi menurut aku bukannya justru kalau kita mau dipahamin kita harus memahamin orang lain dulu sih. Saking langkanya orang-orang yang bisa memahami kita gitu, kita akhirnya memilih dia jadi orang terdekat kita biasanya. Itu saking langkanya menurut aku ya. Iya. Dan makanya juga orang yang punya good listening skill menurut aku adalah orang yang paling bisa berhasil ya. Karena orang pasti suka sama dia, pasti kasih oportunitas, pasti akan lebih terbuka dan sebagainya gitu. Itu penting banget lah skill ini. Setuju. Kita ke pertanyaan kedua dari Bang_T03. 3 kebiasaan apa yang bikin Abi bisa sampai di titik ini? Ya, spesifik lah ya 3 kebiasaan. 3 ya. Jujur gue nggak kepikiran 3, cuman 1. Obsession. Gue ngejar hal-hal yang gue terobsesi sih. Jadi semua hal yang gue kerjain kan kadang orang suka nanya ya kayak, Bi ngapain sih gini, ngapain kamu ngelakuin ini. Jawabannya sebenarnya sesimpel because I love it, dan gue terobsesi dengan ini gitu. Dan kenapa jadi mungkin bisa di tahap sekarang yang walaupun menurut gue tahap gue sekarang belum sampai di tahap dimana yang gue mauin gitu ya. Ya diobsesikan tadi kali ya. Iya, tapi ya karena gue setiap hari akan melakukan ini. Kenapa tiap hari akan melakukan ini? Karena gue terobsesi gitu. Pertanyaannya bukannya gimana bisa konsisten, gimana supaya nggak burn out, tapi gimana supaya ingat makan, gimana supaya masih ada waktu buat yang lain. Dan sebagainya. Karena beda ya ketika kita mungkin Bilal pernah lah terobsesi dengan sesuatu gitu. Yes. Itu kan pertanyaannya udah bukannya lagi gimana konsisten, gimana itu, tapi kan gimana bagi waktu supaya nggak keserap ke sana semua gitu. Nah, gue sama gitu, yang dimana semua yang gue lakuin tuh gue pasti obses dengan itu. Dan jadinya gue akan terus mengerjakan itu. Dan kalau gue terus mengerjakan, ngulik hal-hal itu ya udah pasti ada progres yang akan terus jalan gitu ya. Mungkin itu satu jawabannya obsesi. Mungkin ada sub jawabannya. Let's say dari obsesi gue harus kebiasaan apa? Apakah gue harus lari pagi? Apakah gue harus berendam di es gitu gimana? Ya, jujur gue nggak ngelakuin dua-duanya itu ya. Waktu gue pernah nyobain tuh berendam di es, emang seger banget sih rasanya. Tapi itu bukan di part of your kebiasaan kan akhirnya? Bukan. Gue journaling kali ya. Journaling, tapi ini sebenarnya lebih ke self-regulating. Jadi menurut gue salah satu aspek terpenting untuk kita terus bisa maju itu kewarasan. Jadi selain kesehatan kita juga harus jaga kewarasan. Dan di lini pekerjaan gue emang banyak kadang yang sangat menguras kewarasan gitu ya. Nah jadi gue sangat intensional dalam menjaga kewarasan gue. Dan salah satunya lewat journaling. Gue paham banget nih gue kalau misalnya udah mulai ngerasa begini, obatnya harus begini. Nah itu tuh gue sangat-sangat serius lah dalam menjaga itu. Karena untuk apa kalau misalnya kita akhirnya mencapai mimpi kita, tapi hilang kewarasan, yang akhirnya kita udah gak mauin hal itu juga. Atau kita jadi sukses gitu ya, tapi udah gak waras, udah gak bisa ngobrol secara normal sama orang lain gitu, yang akhirnya jadi orang nyebelin. Jadi tinggal lah kita sama semua orang. Atau kayak kita akhirnya mencapai semua yang kita mau, tapi hilang kewarasan, ya akhirnya kita udah gak bisa bahagia, udah terlalu kepahitan sama segala-galanya. Ya jadi aspek kewarasan ini nih adalah aspek yang sangat penting untuk dijaga gitu. Jadi selain obsesi, harus ada kewarasan juga yang dijaga untuk gue. Mungkin itu kali ya. Iya, aku setuju. Iya. Kadang ada orang yang emang gak waras ke dalam tanda kutip lupa makan tadi. Benar, atau kayak gue tuh sering lihat ya, jujur kayak ada orang yang akhirnya udah dia dapat lah semua yang dia pengen kejar gitu. Tapi stres banget stres sampai akhirnya semua yang dia mauin tuh dia udah nggak bisa enjoy. Either dia karena mental state-nya stres mulu, atau dia nggak punya waktu, atau health-nya udah itu.
Terus ada juga orang yang ketika akhirnya dia udah kaya banget gitu, tapi jadi udah bukan dirinya gitu. Jadi diri dia yang dulu bermimpi sama diri dia yang akhirnya dapat mimpi Dapat. itu udah berubah gitu. Iya. Dan menurut gue itu adalah tragedi banget ya. Iya. Yang sedih gitu, yang mungkin sebenarnya dia bisa nih nyampe titik ini mungkin lebih lambat, tapi dia jaga tuh kewarasan dia, akhirnya dia Iya. bisa enjoy. Nah Iya. itu gue ngeliat itu tuh salah satu tragedi di hidup sih, ketika kita mendapat apa yang kita mau tapi ngorbanin kewarasan, akhirnya kita udah nggak bisa enjoy itu lagi gitu. Iya sih, aku sering dengar ini dari beberapa teman-temanku yang pertanyaannya kan umum kayak, kalau misalnya kamu udah mencapai titik ini, apa yang harus kamu korbankan kan? Maksudnya kalau kita jawab, gua nggak harus korbanin ini, kan bisa-bisa aja gitu. Bisa. Tapi butuh waktu lebih lama. Iya benar, dan menurut gue untuk mengorbankan kewarasan itu terlalu mahal ya. Terlalu mahal ya. Iya terlalu mahal sih. Salah satu hal yang bikin yang terlalu mahal juga tuh kalau kita ngelakuin sesuatu yang akhirnya kita nggak bisa tidur gitu, kita mikirin aduh kenapa gue ngomong itu ya, atau kayak aduh kenapa gue ngelakuin itu, atau aduh kenapa gue nggak ngomong itu ya, kenapa gue nggak lakuin itu ya. Ngerasa mengkhianati diri itu tuh sesuatu yang gue mau hindarin juga sih. Itu sesuatu yang terlalu mahal juga menurut gue, karena itu bikin jadi nggak suka sama diri sendiri ya. Dan ketika kita nggak suka sama diri kita sendiri, wah itu spiralingnya bisa kemana-mana juga tuh. Wah Abigail, ini kebetulan banget sih. Tadi malam aku baru mikir hal itu. Wah. Ya, tadi malam aku baru mikir bahwa ini kalau aku dikonteskan dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Ini kalau aku misalnya mau janjian sama Abigail gitu ya. Nanti sore kita makan di salah satu coffee shop. Terus aku telat 30 menit, terus besoknya kita janjian lagi, aku malah nggak datang. Ini kan aku malu sama kamu. Iya. Nah ini di konteks aku sendiri, kalau aku selalu memalukan diri aku, nggak jujur, atau aku bohong sama diri aku sendiri, atau aku nggak enakan, paling simple, itu aku sampai kapan ya bakal nyaman sama diri aku ya? Aku nggak Iya. akan di titik bisa nyaman gitu. Benar, jadi hubungan kita sama diri kita sendiri itu penting banget sih menurut aku. Dan itu kan adalah bensin kita untuk terus maju juga ya. Kadang orang tuh burn out karena mungkin ya tentu ada banyak alasan, tapi salah satunya mungkin karena self regulationnya off gitu. Kadang. Ya kalau bahasa simpelnya kayak kehilangan trust tapi sama diri sendiri ya. Iya. Alright, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Isval Hook. Sejak lama berkarir, apa momen yang paling membanggakan atau pencapaian yang paling spesial dari Kak Abi yang memberi kakak kegembiraan dan kebahagiaan dalam konteks internal? Jujur ketika orang yang paling dekat muji sih. Oke. Karena mereka tuh yang ngerti semua kebegoan dan kekurangan gua gitu ya. Jadi dan emang kebetulan mungkin orang-orang yang adalah beberapa orang-orang terdekat gua yang paham banget gua, yang udah ngelihat gua dari kecil atau yang dari titik yang minus gitu ya. Dan mereka paham kerja keras gue mungkin, dan mereka paham juga sebenarnya kekurangan gue, kebegoan apa segala. Itu ketika mereka bilang kayak yang lu capai yang ini keren gitu. Wah, itu Yes, yeah. itu gue kayak oke, gue terima itu gitu. Soalnya gue paham komplimen itu tuh datang dari mana, dan itu jarang banget by the way terjadi. Soalnya gue nggak tahu kalau misalnya gue nggak tahu kalau untuk lu gitu ya. Biasanya orang terdekat tuh yang nggak akan nonton show kita kan. Pastinya. Tadi pagi aku baru telepon sama teman dekatku. Terus aku bilang, lu pernah nonton Suara Berkelas gak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah iya benar. Nah jadi tuh gue juga sama by the way gitu. Nah jadi ketika mereka actually nonton atau actually pay attention dan muji, itu kan artinya something banget gitu. Mereka nggak take it for granted sih. Benar. Nah itu jadi mungkin the few moments yang dapat komplimen, dan komplimen itu sangat spesifik gitu ya dari orang terdekat, apalagi yang related ke proses, itu menurut gue keren banget sih. Itu yang bikin gue paling puas. Dan kadang tuh komplimennya tuh bukan soal hasil ya, bukan kayak keren banget nih lu udah yang nonton segini gitu kan, enggak ya. Kadang mereka kayak lu udah berubah banget ya sekarang, ya gitu. Wah itu tuh kayak lu udah nggak kayak dulu sih, kayak kebegoan lu yang X ini nih udah nggak ada, lu sekarang udah itu. Wah Ya, aku setuju sih. itu priceless.
Ya, itu priceless. Apalagi kayak kau bilang tadi, mereka nggak ngelihatnya dari hasil, tapi mereka ngelihat dari prosesnya kita gitu ya. Walaupun cuma naik dari 1 ke 2, nggak langsung 1 ke 10, tapi 1 2 itu mereka berarti notice little things itu gitu. Yes, iya. Iya. Dan emang mereka tahu itu satu kedua tuh di hal yang sulit banget untuk gua gitu. Oke, ya, ya, itu makin deep, Iya, itu makin deep. iya kan mereka paham Ya, gitu ya, kayak. ya. Itu sama mungkin yang satu lagi yang bikin gua seneng ketika gua bisa hidup dari karya gua sih secara independen. Apakah Abi versi yang 7 tahun lalu tuh nyangka lu bakal bisa hidup dengan karya lu? Enggak. Lu menyangkanya gimana? Apakah lu tetap bekerja di Ya, dunia itu atau nah gimana? itu ya gua dulu ngerasa kayak apa ya mungkin karya gua itu tuh jadi sambilan lah gitu ya, mungkin lebih ke sana. Tapi sekarang bisa jadi my main thing, Wow, wow, congrats. itu juga gue seneng sih. Tapi ya itu mungkin yang kedua lah, yang pertama tetap yang pujian dari orang terdekat itu. Ya, mungkin bagi teman-teman yang menonton ini juga ngerasa bahwa wah, gue kalau berkarya, gue kalau mulai kok nggak ada yang support ya teman-teman sekitar gue ya. Mostly tuh mereka kadang nggak bisa mengutarakannya gitu. Dan benar itu, sama kadang mereka tuh baik aja sih, kayak mereka tuh ngerasa aduh gue nggak mau lu punya hidup yang susah gitu. Ya, Dan itu Ya. sangat fair banget gitu. Itu kan came from love ya. ya, ya. Nah jadi sampai orang terdekat bisa akhirnya ke convert, itu yang paling susah biasanya. Abigail, aku izin nodong ini ya. The worst advice yang pernah kamu terima. The worst. Oke. Gue ada antara dua nih. Boleh. Tapi mungkin yang ini aja deh. Ngalah aja. Menurut gue gini, gue bukannya bilang the act of ngalah itu jelek. Tapi sentimen dari advice itu kurang oke ya. Yang dimana, dan variasi-variasi nasihat itu yang dimana yang lebih dewasa harus yang ngalah gitu. Kayak udah deh ngalah aja, udah biar cepet kelar gitu loh. Menurut gue itu adalah sebuah advice yang nyuruh lu ngalah dari bukan karena alasan yang tepat, sesimpel itu deh. Beda cerita ketika kita ngalah, tapi itu adalah tindakan strategis. Jadi yang sering terjadi misalnya ada kita berantem lah sama orang, biasanya kan gitu ya. Yeah. Kita berantem sama orang, yang satunya nih udah panas banget, udah gebrak-gebrak meja, udah teriak-teriak, terus ada orang ketiga bilang, udah lu ngalah aja, udah lu ngalah gitu. Nah itu kan sebenarnya apa? Udah maklumin dia, lu ngalah, biar nggak eskalasi gitu. Nah kalau kita ikutin nasihat itu, kita kan secara nggak langsung juga menginsentifkan perilaku buruk, gebrak-gebrak meja dan marah-marah itu kan. Yang akhirnya apa yang dipelajari di rumah tangga itu misalnya. Oh, yang diperlakukan baik itu bukan yang benar, tapi yang teriak paling kenceng. Akhirnya si orang itu next time dia nggak seneng sama sesuatu, dia akan gebrak-gebrak meja dan marah-marah lagi, iya dong. Karena kan dia belajar, oh kalau gue gebrak-gebrak meja, gue marah-marah, gue teriak lebih kenceng, pada takut, pada ngalah, gue menang. Yeah. Nah itu kan jadi nasihat yang menginsentifkan kultur bullying yang nggak tepat. Tapi bedanya gini, kalau kita secara strategis berpikir outcome yang kita mauin apa? Oke, kita pengen ngubah perilaku dia sekarang lagi panas. Nggak mungkin nih kalau gue bentak balik, makin panas, eskalasi, dia makin defensif, pecahlah rumah ini gitu kan. Gue diam dulu supaya dia tenang dulu nih. Nah itu kan dari luar kelihatannya ngalah, tapi beda total gitu. Kita diam dulu supaya dia turun, nanti kita kasih waktu, baru kita masuk dari angle lain nih, kita ngomongin pas dia udah lebih tenang, supaya kita pelan-pelan edukasi atau supaya hal itu nggak terjadi ulang lagi lah apa segala. Dan biasanya kalau udah dikasih waktu, yang marah-marah itu kan ngerasa malu juga gitu kan. Nah itu dari luar tindakannya sama-sama terlihat mirip ya, sama-sama ngalah, tapi sebenarnya kan di balik layar dari intensi dan strategi itu sangat-sangat beda. Karena nanti kita ajak ngomong lagi, nggak ngalah doang gitu, ngerti nggak sih? Setuju. Nah, tapi kan sering kali apalagi ke cewek ya, kayak udah kamu ngalah aja gitu, emang kayak gitu, udah kamu ngalah.
Wah itu tuh sangat bahaya ya, karena itu kita secara nggak sadar ikut mensupport sistem yang sangat salah dan kultur yang menginsentifkan hal-hal yang sangat tidak baik gitu. Soalnya artinya orang akan belajar supaya saya menang, saya nggak harus benar. Saya tinggal jadi yang paling Iya, irasional, iya. galak Hmm. dan panas aja gitu. Hmm. Jadi atau ya itu. Nah terus yang terakhir juga karena kalau kita udah ngalah aja, padahal kita sebenarnya nggak mau nih. Kita tahu kita sebenarnya benar, atau kita tahu sebenarnya ini yang kita argue for tuh penting gitu. Tapi karena kita di push suruh ngalah, yaudah kita ngalah. Nah itu bisa jadi yang tadi gue bilang, malam kita mikir aduh gue harusnya ngomong sesuatu nih ya. Aduh kenapa, aduh apa salah ya gitu. Akhirnya kebiasaan kan, jadinya dia Iya. gitu lagi gitu Iya, lagi. iya. Akhirnya jadi create self resentment, dan itu menurut gue ada sesuatu yang sangat bahaya dan harus dihindari dari seseorang, yang akhirnya bisa keluar jadi bitter gitu, yang kayak kenapa gue harus yang ngalah terus. Nah itu akhirnya jadi meledak sendiri lagi gitu kan, karena ngalahnya itu dari paksaan bukan dari tindakan strategis gitu. Jadi menurut gue advice udah ngalah aja, yang dewasa harus ngalah, apa itu nggak bagus sih. Padahal itu konteksnya dari paling sederhana, dari rumah bahkan ya. Let's say dari rumah. Sering kali di rumah sih. Dari rumah sampai di konteks negara sebenarnya. Itu sering kita lihat tuh, Sering. kayak ngalah aja gitu. Dan itu juga kayak kau bilang tadi bisa nge-create self resentment karena kita tahu mana yang harusnya benar, mana yang bisa berdampak banyak untuk kebaikan bersama. Tapi karena suara kita lebih apa ya, lebih less besar, yang kayak nggak semua orang bisa marah-marah, malah dianggap ya udahlah nggak apa-apa mau ngapa. Ya, Makanya yang paling bising tuh bisa jadi yang menang kan. iya. Kan bahaya kan, janganlah. Apa Tadi- itu yang dewasa, yang mengalah, yang dewasa, yang Ya. kasih tahu dong harusnya ya. Iya. Ada FS berikutnya tadi lu bilang ada 2. Ada 2. Yang tadi gue sempat kepikiran satu lagi. Sering dengar thrown around, you don't owe anyone anything. Bahasa Indonesia apa ya? Gue tadi tuh coba translate nggak ketemu, jadinya kayak Lu nggak berutang, lu susah ya. iya. Kayak lu nggak usah pedulin, kayak nuansanya kan lu nggak usah pedulin orang, kayak lu lakuin apa yang lu lakuin lah, soalnya kayak bodoh amat sama orang. Lu nggak you Pokoknya- don't owe anyone anything gitu, apa ya? Pokoknya mereka nggak bayarin lu makan lah intinya ya. Iya mungkin kayak ya gak usah pedulin orang lah kayak gitu. Menurut gue itu advice yang sangat buruk ya, karena itu bikin lu first, menurut gue we do owe a lot of people a lot of things. Kita nggak akan bisa ngapa-ngapain tanpa orang lain, tanpa ilmu pengetahuan yang udah didapetin dengan banyaknya pertumpahan darah di sejarah, dengan teknologi yang udah dibangun di atas ilmu pengetahuan yang diperjuangkan sampai berdarah-darah itu, dari sistem-sistem yang walaupun tidak sempurna tapi udah ngebantu kita bangun peradaban kayak gini. We owe people a lot of things. Dan kalau kita internalize apa ya, advice atau perkataan itu, kita jadi orang yang sangat serakah ya. Iya. Dan gak peduli orang, dan itu sangat apa ya, itu cara yang paling gampang untuk kita diisolasi sama orang-orang lain sih, karena kita pasti jadi nyebelin. Entitled ya, entitled. Dan nggak ada sih orang yang suka sama orang yang entitled. Gitu. Jadi itu adalah pesan yang aku sering banget denger di banyak orang muda ya, yang sangat-sangat tidak efektif sih gitu. Setuju sekali. Terutama kalau dia pemimpin sih. Wow. Itu nggak bisa bertahan lama sih. Iya, benar. Ya. Anyway, terima kasih banyak Abigail Limuria udah ke Suara Berkelas. Thank you Ya, Bilal udah ngundang. obrolan singkat tapi menurut gue daging semua. Dan ya sehat terus Thank you. berkarya. Semoga bermanfaat. Makasih semuanya.